menanyakan, masih mungkinkah di Indonesia itu melahirkan generasi muslim yang baru, la sunni wa la syiah? Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dalam hal apa nih, ijtihad ya? Iya, betul. Oke. Ya baik, langsung Bu. Jadi terima kasih banyak, jazakumullahu khairan jasa. Kalau kita lihat dikatakan wala sunni wala syiah, saya melihat ungkapan ini hanya sebagai mimpi indah aja. Jadi karena dalam realita kenyataannya itu sulit diwujudkan. Karena kalau seseorang itu sudah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara Sunnah yang dijadikan sebagai rujukan Bukhari, Muslim dan seterusnya, mereka dari kelompok Ahlus Sunnah. Sementara kalau mereka sudah memegang Al-Kafi fil Furu, Al-Kafi fil Usul, kitab-kitab Kulaini dan lain sebagainya, mereka sudah memposisikan diri sebagai kelompok dari Syiah. Dan untuk mencampur adukkan antara Syiah dan Sunni ini bisa membahayakan syariat. Biar masing-masing berjalan dengan keyakinannya, jangan kita mencampur adukkan di antara mazhab yang ada. Jangankan dengan mazhab Syiah, bahkan sesama mazhab Ahlus Sunnah pun, kalau orang-orang awam seenaknya mencampur adukkan mazhab, itu bisa berbahaya. Saya kasih contoh Bu Lili ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, suatu pernikahan itu harus ada wali dan harus ada saksi. Sementara di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu saksi harus ada, tapi wali tidak mesti. Nah, sementara dalam mazhab Imam Daud Al-Zahiri, itu dalam suatu pernikahan yang harus ada itu wali, saksi tidak mesti. Ini kan ada 3 pendapat. Ini pendapat sudah ada 1300 tahun lebih. Nah, selama 1300 tahun lebih, lahir ribuan ulama yang mencoba untuk menyeleksi, mentarji, mengkaji ulang daripada 3 pendapat tadi. Hasilnya, ada ulama begitu mengkaji, akhirnya cenderung kepada pendapat Syafi'i. Ada yang mengkaji, akhirnya cenderung kepada Abu Hanifah. Ada yang mengkaji, akhirnya cenderung kepada mazhab Zahiri. Tapi selama 1300 tahun lebih, tidak ada ulama yang melahirkan pendapat baru, yang tadi disebut generasi baru, pendapat di luar yang 3. Nah, kenapa tidak lahir pendapat yang keempat? Karena mereka berijtihad bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan akal dan ilmu. Nah, sekarang mari kita bayangkan kalau orang awam yang berijtihad. Ada satu orang tidak punya ilmu, dia berijtihad. Dia bertanya, apa hukum nikah tanpa saksi? Nah, dia pelajari. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus, dalam mazhab Imam Abu Hanifah harus, tapi dalam mazhab Daud Al-Zahiri nggak mesti. Nah, dengan alasan apa? Dia pelajari. Alasannya, saksi itu kan untuk iklan, untuk mengumumkan. Nah, dia katakan untuk mengumumkan itu kan nggak mesti saksi. Bisa saja nikahkan saja wali dengan mempelainya tadi, nikahkan saja pengantinnya, besok umumkan di koran atau umumkan di mana tempat. Nah, itu juga orang bisa tahu. Jadi nggak butuh saksi. Ini pendapat mazhab Al-Zahiri. Nah, kalau ada orang bodoh yang nggak punya ilmu ijtihad, orang awam, wah ini pendapat cocok ini, dia ambil. Kalau gitu nikah nggak perlu pakai saksi. Terus dia bertanya lagi, lalu bagaimana wali? Harus ada nggak? Nah, dia lihat lagi, Imam Syafi'i bilang harus, Imam Daud Zahiri harus, tapi Imam Abu Hanifah bilang nggak mesti. Alasannya apa dalam mazhab Abu Hanifah? Karena seorang wanita, kalau dia mempunyai harta pribadi, dia berhak untuk membelanjakannya tanpa izin orang tua. Nah, kalau membelanjakan harta dia boleh tanpa izin orang tua, kenapa menikahkan dirinya nggak boleh tanpa izin orang tua? Jadi di sini dia katakan hak pribadinya. Nah, orang awam ini akan mengatakan, wah ini cocok sama HAM nih, katanya nih. Wah ini reformis ini. Nah, akhirnya diambil pendapat Abu Hanifah. Nah, dia lahir mazhab baru. Artinya nikah itu tidak perlu saksi, tidak perlu wali. Nah, ini kan berbahaya. Artinya ketemu perempuan di jalan, perempuan itu mengatakan saya nikahkan diri saya pada kamu, yang satu mengatakan saya terima, jadi suami istri. Nah, ini kan berbahaya sekali. Ternyata tidak ada ulama yang berpendapat semacam itu. Nah, itulah berbahayanya orang awam yang tidak ahli ijtihad, kalau mereka seenaknya menggabungkan